welcome to my channel. Pembukaan oleh Ibu Nenai selaku Kasubag Universitas Pelita Bangsa Cikarang. Jadi mohon maaf sebelumnya tadi pagi nggak bisa hadir. Ya Ibu nggak apa-apa. Latihan OB ini sebetulnya kami adakan harapannya dengan adanya peningkatan kinerja di teman-teman OB. Ya. Asal muasalnya kenapa gitu ya. Jadi mungkin supaya teman-teman OB juga tahu walaupun sebenarnya kadang-kadang kita sampaikan kepada satu dua orang pada saat melayani ya. Jadi tapi tidak bisa diberikan ke seluruh. Oke guys, sebelum nonton jangan lupa pencet tombol like, subscribe dan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video dari kami. Materi dibawakan oleh Mr. Gun. Training dimulai. Berada di kanan orang yang mau kita sajikan seperti ini. Selamat pagi Pak, silakan Pak diminum ya. Seperti ini. Nah seperti ini. Pertama praktek, ya, cara menyajikan hidangan pada tamu VIP. Di pompen kan? Atau di tengah, itu nggak boleh. Di sini peserta akan diajarkan satu persatu cara membawa nampang yang benar. Sesuai dengan kan kalau orang timur itu orang Indonesia ya, semua kan rata-rata mayoritas tangannya makan pakai tangan kanan kan, jadi sesuaikan dengan tangan Indonesia. Nah yang kedua, sama kalau kita membawa baki atau nampan ya, jangan seperti ini. Serta teknik cara membawa nampan yang benar dan cara berjalan. Nah kebanyakan orang kalau nggak tahu kan begini, kalau satu, ingin tahu kelanjutannya? Simak video ini sampai dengan tuntas eksklusif hanya di channel Lembaga Training HS. Nah siapa di sini yang bawanya kayak gini? Ada nggak? Nggak ada. Bapak biasanya bawanya gimana? Nah ini nggak boleh nih. Kalau ini tuh takut jomplang, ini malah ngeri nih. Ngeri nggak? Nah jadi jangan membiasakan sesuatu yang salah, tapi biasakanlah sesuatu yang benar. Nah mungkin sekarang udah tahu nih ilmunya, tinggal jalanin begini. Saya yakin mungkin awalnya kaku ya, tapi lama-lama akan jadi biasa. Ya Pak, coba kalau ngeliat waiter yang ada di luar negeri itu, atau ada kan kalau kita ngeliat di YouTube, pernah lihat gak? Itu dia pakai sepatu roda. Tapi kalau nasi padang tuh sampai segini, piring-piringnya sampai di gini nih. Nah kalau kita cuma 1-2 ya, jadi bawahnya begini Pak. Nah gini ya. Pagi Pak, silakan Pak diminum. Nah gitu ya. Nah jadi gitu. Kalau bawa banyak gimana? Nah kalau bawa banyak begini. Kalau bawa lebih dari 5 begini. Ya kalau bawa 1 begini atau 2 begini. Nah kayak gini itu sebenarnya udah nggak standar. Kalian standar cara memasang tisu pada sendok dan garpu. Nah coba pakai tisu gimana? Praktek ya abis ini ya, tisu gimana? Nah itu ribet, itu selalu ya gini kan, ini kurang nih, kurang rapi ya. Jadi gini Pak ya, duduk aja Pak. Nah gini aja. Nah seperti itu ya. Oke, biar kelihatan rapi. Kalau tadi kan dari depan. Iya. Ini nggak apa-apa kebuka sedikit, tapi kelihatan garpu dan sendoknya itu kelihatan. Nah kalau untuk menyajikan makanan seperti ini ya, ini kan piring ya. Ya piring. Nah dua di sini juga apa-apa. Jadi menandakan kita siap. Kalau ini kan buat di tempat makan restoran. Tapi kalau buat rektor atau apa dosen begini aja. Ya terus harus menggunakan nampan ya. Kalau nggak ada, ini jadi 1 juga nggak apa-apa begini. Ya jadi jangan gini. Ya kalau jaraknya jauh pakai nampan. Kalau dekat misalkan dari pantry menuju ke ruangan gini. Nah jangan megang begini Pak. Ini nggak suka orang nih. Nanti tangan kita tercampur dengan ini. Pikir orang kan pasti negatif lah, walaupun tangan kita bersih. Jadi gini aja.
Kalau satu, nih kalau satu begini berarti begini. Silakan Pak. Tetap ya tangannya di sini. Terus nampan jangan begini. Kan suka refleks nih begini ya. Iya. Dipeluk nggak boleh nih. Kenapa nggak boleh? Nanti orang akan ngerasa nggak nyaman. Wah jangan, itu nampan dipeluk terbau badan kok. Keringat jangan ya. Jadi begini aja. Nah terus kalau kita udah selesai, silakan Pak, gelasnya, airnya sudah Pak, piringnya juga udah. Kalau luar negeri kan terlatih tuh, waiternya, terus cara jalannya, cara geraknya. Terus suka ngeliat tuh kalau di YouTube di shot itu, udah pakai sepatu roda, tapi nggak jatuh ya, aneh gitu. Takutnya kan ada orang lewat ya, langsung amit-amit gitu, ketabrak. Nah kalau banyak begini, nah kalau di ruang meeting kan suka itu meja terpisah ya, kalian taruh dulu di sini, misalkan di sini ada meja nih kecil, taruh. Atau di sini Pak, buat naruh meja ya, Pak. Saya izin naruh di sini ya. Nah, baru kalian ambil tuh, mulai tek. Nah, gini. Silakan Pak. Nah, gitu ya. Ruangan sebelah atau di ruangan ini Pak, di samping kosong. Si enak tuh Pak mojok bisa ngecas handphone Pak, ya kan? Sambil bercanda. Jadi jangan kaku. Itu kalau dari segi makanannya, tapi kalau dari segi minumannya mah kalau di meja tetap di meja beliau aja gitu. Iya, meja beliau betul. Karena kan orang minum itu biar praktis. Ya, kalau makan kan bisa di sono, bisa di pantry. Yang suka-suka dia aja, yang penting dikomunikasikan. Kalau posisi meja. Kemudian peserta mempraktikannya satu persatu. Bisa gimana kalau kayak nyebutnya apa? Nih diginin ya. Udah di sini. Sekarang Bapak bawa taruh di situ, terus nanti satu-satu disiapin ke situ aja. Nah, anggap aja ini Bapak udah semua, anggapnya udah cuci, udah bersih, tengah Bapak nyiapin satu cangkir aja buat di meja satu cangkir aja, nggak usah makannya, nggak usah. Satu cangkir, oh cangkir mana cangkir? Nah itu ya. Cangkir kok ke piring nih. Udah cangkir aja. Ya itu cangkir. Nah, udah. Isi Pak. Nah, Bapak salah harusnya ke sini. Nah, ini jangan terlalu begini. Bapak badannya tetap ke sini. Ini siapa? Nah, gitu tuh. Ini posisi tuh lihat tuh. Ngelihat dulu. Benar nggak? Nih. Posisi orang tetap di dekat kanan. Jadi jangan di depan. Kalau ini ke depan kurang sopan. Jadi tetap menghadap ke kanan. Ini juga di kanan tuh. Nah, agak ke sana dikit, Pak. Telinganya kurang. Enggak itunya. Nah. Dari belakang tetap, tapi dari kanan. Saya ini mepet banget ya, sorry. Saya praktekin ini sebenarnya situasional ya, nggak apa-apa. Kedua standar cara masuk ke dalam ruangan, ketuk pintu terlebih dahulu. Silakan. Dan nanti aja kan, nanti keluar aja. Minumnya. Persilahkan minum untuk tamu, posisikan sebelah tangan kanan, simpan gelas tersebut. Itu pegangannya loh Pak, pegang nampannya. Ya gini, ya boleh begini, asal jangan dipeluk. Jangan, terus jangan diimpit juga. Ketiga praktik cara membawa nampan dan mencuci piring, gelas, dan sendok menuju pantry. Kita langsung praktik ya di pantry. Cek hidung. Yuk. Kalau banyak mah apa gitu. Gini nih, kalau banyak gini. Try yang buat ngedorong. Enggak, try itu yang didorong. Oh, ada situ ambil. Ya troli. Beda. Cara mencuci piring, gelas, dan sendok sesuai dengan standar. Di bawah. Nah ini kan bekas makan ya, ini di bawah aja, kecuali kalau ini bekas teh, kopi. Nah di bawah, kalau ada mangkok, ya di mangkok paling bawah, atau di pokoknya intinya mangkok piring di bawah. Ya yang paling penting tuh atas gelas. Terus kedua, saat kita mencuci gelas itu dipisahin nih, ini buat sabun atau sama lemon untuk pencucian gelas.
Ini untuk minyak, untuk lemak, bekas makanan piring. Nah ini ditandai nih, ini kan kelihatan kan masih baru. Nah jadi jangan campur, jadi itu jangan tercampur oleh cucian bekas makanan. Ya. Ya dengan air mengalir ya, jadi basahi. Kalau nyuci kan udah biasa. Nah cuman kan banyak kan orang yang nyucinya buru-buru, asal-asalan ya. Nyucinya gini aja nih nggak neken. Gini aja, akhirnya banyak bekas tempelan yang tadi bibir. Ya kan, terus bau rokok. Jadi nyucinya harus benar-benar neken. Tuh. Nah, kan suka ada tuh lipstiknya yang keras ya. Jadi nggak langsung hilang, diginiin tekan. Ya nggak? Terus sampai ke bagian bawah, apalagi cangkir. Nah, cangkir kan bekas kopi tadi ya, teh. Jadi harus benar-benar agak neken. Nah, jadi menggunakan air yang mengalir, posisi tangan. Nah, kalau ini kan sekali kurang cukup ya, jadi harus banyak supaya jangan licin, masih licin kan. Pokoknya kalau digini itu langsung sinset, kayak di iklan-iklan kan. Sunlight gitu ya. Nah, kalau dirasa udah kesat, udah nggak licin, baru taruh. Nah, cara naruhnya juga sama begini. Ya, posisinya harus semua sama. Biar rapi aja sih. Ya nggak, terus ini nggak, jangan ditutup begini, nggak bagus. Ini tetap dilipat atau ditaruh di atas itu. Kemudian peserta Office Boy mempraktikannya. Testimoni peserta setelah mendapatkan training. Lembaga training HSS. Apa yang didapat dari Bapak nih, kesan-kesan? Ya, boleh Pak disampaikan di. Oke, terima kasih ke ini PT-nya nih. Ya. PT Hartawan Sukses Sejahtera. Ya. Telah membagikan ilmunya kepada kami teman-teman juga gitu ya. Sehingga kami mendapatkan ilmu baru bagaimana cara melayani orang-orang sekitar sini, dosen atau rektor atau pejabat-pejabat yang lain gitu. Untuk itu kepada teman-teman mudah-mudahan termotivasi dengan adanya training ini gitu. Itu aja Pak. Terima kasih Pak Mulyadi ya. Sehat selalu dan sukses. Ya, thank you Pak. Tadi udah di training ya mengenai pelayanan Office Boy dari PT Hartawan Sukses Sejahtera. Ada kesan-kesan yang mau disampaikan? Pesannya banyak sih. Perlu saya sampaikan, dengan adanya materi ini saya cukup terbantu dan wawasan saya menjadi OB makin terbuka dan dapat ilmu baru tentunya. Cukup itu saja sih Pak. Terima kasih. Berarti oke ya rekomendasi? Oke, rekomendasi. Terima kasih Pak Jajang. Sukses selalu ya, sehat ya. Thank you. Sekian training dari saya, semoga bermanfaat ilmunya. Izin pamit pulang ya guys, kami bertiga ini adalah Nizar sang kameramen kita. Haha. Ini kameramen nih. Jos. Bantukan Jar. OTW pulang nih guys menuju stasiun Bekasi. Alhamdulillah jalanan lancar lewat tol. Sekian konten dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kami. Nantikan video kami selanjutnya ya. Thanks for watching. Jangan lupa like, komen dan share video kami jika bermanfaat.